Ini data ya, di buku yang ditulis oleh Torek Eldiwan, ekonom dari Inggris. Jadi jumlah utang itu ternyata linear dengan penggundulan hutan. Utang, di mana salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia adalah kita berlindung diri kepada Allah dari utang. Ini persamaannya. Kita bisa skip persamaan ini. Ya. Persamaannya ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa analisis ini punya basis matematikanya. Ya. Ada persamaannya. Jadi jika Anda boleh tidak sepakat, siapapun boleh tidak sepakat dengan hasil analisis ini, tetapi silahkan bantah dengan persamaan matematika itu. Persamaannya ini. Jadi setelah negara itu mendapatkan kucuran utang, maka kita akan menyaksikan bahwa ekonomi itu akan tumbuh positif. Sama seperti kalau kita habis berutang, rasa-rasanya kita itu akan menjadi sangat kaya, beli ini dan seterusnya. Tiba-tiba raut wajah kita akan menjadi bertambah cerah. Demikian juga negara. Begitu negara itu mendapatkan kucuran utang, ekonomi akan tumbuh positif. Maka kita saksikan pembangunan infrastruktur itu bertabur di mana-mana. Pertanian, pemerintah menyuplai, mensubsidi pupuk-pupuk, terus kemudian membuat variasi benih-benih dan seterusnya. Jalan-jalan diperlebar, ketika jalan yang sudah lebar tidak memuat kendaraan yang cukup, maka kemudian dibuat jalan bertingkat. Jalan bertingkat masih tidak cukup, maka dibuat simpang 4 dan seterusnya. Perumahan-perumahan juga bertabur. Ada KPR ini, KPR itu. Maka kemudian kita saksikan desa itu mulai mati. Desa mulai mati karena kemudian komunitas manusia itu dibangun oleh kekuatan modal, tidak lagi dibangun oleh kekuatan sosial. Beasiswa kemudian merajai di mana-mana. Produksi kendaraan bermotor melimpah ruah. Pada saat-saat yang semacam ini, barangkali kita semuanya yang hidup di negara yang semacam ini, kita semuanya akan takjub. Kemudian kita bergumam, inilah negara yang diberkati, inilah negara yang direstui, inilah negara yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kemudian puja-puji terhadap penguasa, puja-puji terhadap orang-orang soleh, dan puja-puji terhadap kinerja perekonomian kita kemudian akan melambung tinggi. Ketika utang itu sudah mengucur kepada kita, kita akan menyaksikan fenomena-fenomena itu semua. Tetapi pada saat yang sama, ketika euforia pembangunan itu berjalan sedemikian cepat, inflasi saat itu bekerja dengan sempurna. Ini persamaannya. Daya beli uang kita itu akan merosot. Daya beli uang kita akan merosot. Inflasi ini. Jadi ketika pembangunan dan seterusnya seperti itu merajai di mana-mana, kita akan menyaksikan bahwa secara diam-diam inflasi menggerogoti kekayaan seluruh kita. Menggerogoti seluruh kekayaan kita. Lalu tibalah masa di mana kita harus melunasi hutang itu. Tibalah masa di mana jatuh tempo itu sudah di depan mata. Apa yang terjadi? Maka jumlah uang yang beredar harus dikurangi untuk membayar bunga. Jumlah uang yang beredar harus dikurangi untuk membayar bunga. Kalau negara itu hutang 1 triliun, katakanlah dia harus mengembalikan plus bunganya 1% saja. Pertanyaan sederhananya adalah, mungkinkah hutang itu akan bisa terlunasi? Jawaban yang cepat adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena jumlah uang yang dicetak hanyalah 1 triliun. Sementara kita harus mengembalikan 1 triliun plus 1%. 1% itu akan diambil dari mana? Jumlah uang yang dicetak itu hanya sebanyak utang itu. Sementara kita harus mengembalikan jumlah utang ditambah dengan bunga. Ini mekanisme yang bagi saya tidak masuk akal. Dan ini diajarkan di bangku-bangku kuliah. Jadi seandainya pada masa-masa semacam ini, pada masa-masa jatuh tempo ini, biasanya yang terjadi adalah kalau jumlah uang yang beredar itu dikurangi banyak untuk membayar utang, negara pasti akan kolaps. Negara diancam deflasi. Dalam tingkat yang lebih besar, negara harus siap untuk mengalami resesi ekonomi. Karena itulah ada kebijakan yang lebih lunak.
kami akan berbaik hati kepada saudara. Hutangnya tidak usah dibayar dulu, pokok hutangnya ditunda, yang penting dibayar bunganya dulu. Maka kemudian jumlah uang yang beredar hanya untuk membayar bunga itu saja. Maka ini akan menutupi mekanisme bekerjanya sistem moneter kita. Maka kemudian pada masa jatuh tempo itu, satu-satunya jalan agar negara itu bisa keluar dari ancaman resesi adalah negara mengajukan utang lagi. Negara mengajukan utang lagi. Jadi utang lagi untuk membayar utang yang kemarin, terus kemudian besok ketika jatuh tempo lagi, utang lagi. Itu yang terjadi. Jadi gali lubang tutup lubang. Pada akhirnya apa yang terjadi kalau semacam itu? Ekonomi negara kita itu akhirnya hanya berlari mengejar bunga. Masih mending kalau ada seorang pemuda mengejar bunga. Ini negara kita mengejar bunga uang, ya. Dalam situasi yang semacam ini, negara-negara yang tidak punya kekayaan alam pasti akan segera kolaps. Untungnya negara kita adalah negara yang diwarisi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tetapi apa risikonya? Kita menyaksikan bahwa hutan-hutan itu kemudian digunduli, pohon-pohon dibabati, kekayaan alam ditambangi, dan eksploitasi alam dilakukan secara gila-gilaan. Ini akarnya adalah pada sistem moneter kita, ya, akarnya pada sistem moneter kita. Kita sampai pada visi zaman yang sudah diungkap oleh Sunan Kalijaga. Sok bakal tekan zaman ketika zaman itu kali hilang kedua. 50 tahun yang lalu, coba kita bertanya kepada sesepuh-sesepuh kampung kita. 50 tahun yang lalu, katakanlah di Jogja ini, ketika memahami frasa ini, kali ilang kedunge itu dengan cara bagaimana? Susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami 50 tahun yang lalu. Tapi kalau saat ini, kali ilang kedunge, kita menjadi saksi mata untuk itu. Kita sudah benar-benar menyaksikan sendiri bahwa kali-kali sungai-sungai itu sudah lenyap lubungnya. Ini data, ya, di buku yang ditulis oleh Torek Eldiwani, ekonom dari Inggris. Jadi jumlah utang itu ternyata linear dengan penggundulan hutang. Jumlah utang itu ternyata linear dengan penggundulan hutang. Maka proses moneter kita itu akan terus berulang seperti itu, terus berlanjut dan tidak akan berkesudahan. Maka sebenarnya sistem moneter yang semacam ini hanyalah menggiring kita semuanya untuk menjadi budak utang selamanya. Ini persoalan besar. Ini, ya. Ini di koran Tempo. Konsekuensi